lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom Ero Kids. Shalom. Sekali lagi Shalom Ero Kids. Shalom. Yes, kita ketemu lagi di minggu Oktober ya. Ini minggu keberapa ya? Minggu kedua ya. Adik-adik di bulan Oktober 2021. Gak terasa ya, sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya. Ini Oktober, November, Desember ya Kak ya. Wah sebentar lagi ya. Maka dari itu adik-adik harus giat ya. Ini setahun gak berasa. 1 tahun itu tidak berasa, kita udah melewatinya, sekarang udah bulan 10. Nah pertanyaannya, udah bulan 10 apakah saya sudah memberikan secara sungguh-sungguh diri kita, hidup kita untuk Yesus? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saya, sebutkan namanya, apakah Kak Sandy sudah mengasihi Tuhan, sudah mencintai Tuhan lebih sungguh? Firman Tuhan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, di situ Tuhan Yesus menanyakan Simon Petrus, muridnya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Terus dijawab Simon, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya. Ditanya lagi sama Tuhan yang kedua, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Simon jawab lagi, iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Kemudian Tuhan tanya lagi yang ketiga kali. Wah, akhirnya Simon bilang apa Simon Petrus? Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau. Dan Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah kalau adik-adik saat ini, adik-adik yang di rumah nih ya, sekarang nih yang di rumah nih, misalnya ditanya, Kak Sandy, sebut namanya Kak Sandy sendiri, ditanya sama Tuhan, Cindy, Kak Cindy gitu ya, apakah kamu mengasihi aku? Kak Cindy harus jawab apa? Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Ditanya sampai ketiga kali. Kira-kira adik-adik juga kalau sudah ditanya seperti itu sama Tuhan, apa jawabmu? Sudah tahu jawabannya? Sudah siap mengatakan pada Tuhan, aku cinta engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, siap mengatakan itu? Amin? Amin. Siap? Siap? Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Sebelum kita masuk di ibadah kita lebih dalam lagi, kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, how I love you Lord. How I love you Lord with all of my heart. I love you Lord. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Haleluya.
kita angkat pujian ini sekali lagi. Singer akan membantu adik-adik menyanyikan. Lord, I love you, Lord. Amin. Katakan dengan sungguh adik-adik. With all of my Dari hatimu, heart. serukan. I love you, Lord. Lord. How I love you, Lord. Yes, Tuhan. I love you, Lord. Forever I love you, Oh, Lord. panggil namanya Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. So haleluya, sebut namanya Yesus. Jesus, Amen. Jesus, you are the one I love. Amen. Jesus, Jesus, forever I love you, forever, forever I love you, Lord. Forever, forever I love you, Lord. Ya Tuhan, ini kami sudah menyatakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun ya Bapa. Seperti Simon Petrus ketika Engkau bertanya kepada Simon Petrus ya Bapa, bahwa Engkau tahu segalanya, Engkau tahu isi hati kami. Kami mau mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini anak-anak Ero Kids, anak-anak kecil, anak-anak kelas tengah maupun anak-anak kelas besar. Siap mengatakan dengan sungguh, dengan sepenuh hati bahwa kami mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, you are the one I love. Serukan Jesus, 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 forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever, forever I love you, Lord. Forever, forever I love you, Lord. Haleluya. Kami mencintai Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat ya. Masih bangkit berdiri loh ya, nggak boleh duduk. Kita sama-sama mau tepuk Yesus. Yang kenceng ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Nah, karena masih tangannya mungkin kaku kali ya. Tadi belum ada yang angkat tangan atau apa,
masih kaku-kaku. Sekarang kita lemesin ya dengan tepuk Yesus yang semangat. Sekali lagi, tepuk Yesus. 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 Wow, udah mulai semangat. Kita yel-yel lagi ya. Aero Kids masih ingat yel-yelnya? Masih ingat ya Kak gayanya ya? Masih ingat ya? Oke, kita sama-sama ya. Aero Kids, aku anak raja, segala raja. Wow, Aero Kids, ceria, setia, dan taat. Kayaknya masih ada yang salah-salah, yang begini-begini, kelipet-lipet begini ya. Kita sekali lagi ya, lihat ya, perhatiin ya. Kak Kalista sama Kak Sheryl ya. Semangat, satu kali lagi. Aero Kids, aku anak raja, segala raja. Wow, Aero Kids, Ceria, setia, dan jangan lupa ya, kita ini anak raja. Aero Kids itu siapa? Saya, sebutin namanya. Kak Sandy ya. Aero Kids kita anak raja yang setia, yang taat, dan apa tadi? Ceria. Jangan lupa dong cerianya. Oke. Karena kita anak-anak Aero Kids yang ceria, kita mau katakan sama Yesus kembali bahwa I love you Jesus deep down in my heart. Pakai gaya ya. Awas jangan lupa gayanya. Kita lihat Kak Kalisa sama Kak Sheryl. Yo. I love you Jesus deep down in my heart. Yes. I love you Jesus, deep down. in my Think about Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down Deep down. Sekali lagi. I love you Jesus. I love you Jesus, Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down. in my Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep Down. Nah, deep down kita akan in nyanyikan my bahasa heart. Indonesianya. Aku cinta Yesus dalam lagi. Yes, amin. Aku cinta Yesus dalam lagi. cintaku. Dalam lagi cintaku. Dalam bahasa Jawa. Aku tresno Yesus jero banget. Aku tresno Yesus jero tresnoku jero banget tresnoku jero bahasa Inggris. Think about deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Jangan lupa ya, ini kita menyatakan sama Tuhan. Dalam hati kita yang terdalam, kita apa? Mencintai Tuhan. Bahasa Koreanya sarangeo gitu ya. Enggak ada lagunya bahasa Koreanya. Tapi kita mengatakan, aku cinta Engkau Yesus. Amin. Oke, kita masih mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya Kak Sandy mau ingetin ya, jangan lupa komsel ya. Wah, kalau komsel kadang-kadang kakak pembinanya mesti japri dulu gitu. Ayo kita ikut komsel. Ya, harusnya pas hari komsel udah siap. Ya, pas udah hari siap kadang-kadang kita bertanya, "Kak, kok belum mulai sih komselnya?" Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh ya. Nah, kalian juga sama ya.
Kalau udah waktunya komsel, langsung buru-buru join ya. Karena apa? Cuman 1 jam ya. 1 jam dalam seminggu. Ya, pastikan kalian hadir di situ, pastikan kalian akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. 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 Yuk kita sama-sama masih memuji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian ini, katakan, ku mau bernyanyi ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggi. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik. Katakan itu adik-adik. Hanya Yesus yang terbaik dalam hati kita. Kau yang terbaik. Melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. I lift my hands to praise you. For you are kind to me. And to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. Yes. For you are kind to me. And to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Wah, kalau mau disuruh nyanyi lagu tentang kebaikan Tuhan banyak banget. Ya Kak Sandy juga banyak bingung mau lagu yang mana. Karena semuanya tentang mengasihi Tuhan. Tapi kita percaya lewat pujian ini kita sudah menyatakan hati kita. Kita udah nembak Tuhan ya. Padahal sebenarnya Tuhan udah nembak duluan ya. Dia menyatakan kasihnya melalui kayu salib. Nah, saat ini juga kita mau nyatakan sama Tuhan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itulah dasar kekuatan hidup kita. Jadi pada saat firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang manis, tenang. Untuk itu kita mau minta pada Allah kita, penolong kita, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sama-sama angkat pujian ini. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Adik-adik,
mengatakan bahwa bersama Yesus jalan kita terang. Bersama firman Tuhan jalan kita terang. Dia firman Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Katakan ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, Kau penolong kami. Oh, Yesus setia. Ku berserah dan ku percaya kepada Yesus. Hanya padamu Tuhan kami serahkan hidupku. Yesus yang setia, tak pernah terlambat. Waktu-Mu selalu tepat waktu. Yesus yang selalu kuandalkan, ku berserah. Apapun yang terjadi, kami tetap mengatakan bahwa kami mencintai-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Jesus, you never late God, you always on time. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang lebih tahu ya Bapa. Bahkan terdalam hati kami, Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kami mau berserah kepadamu Yesus. Sepenuhnya Tuhan. Percaya Tuhan. Hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi, serukan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Yang terbaik, yang paling baik dari kami tahu Tuhan.
Engkau yang paling tahu. Haleluya. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya hanya Yesus saja. Hanya Yesus penolongnya setia. Ya Tuhan, hanya Yesus yang setia. Kami tidak mau mengandalkan manusia karena manusia hanya berjanji. Tapi Yesus berjanji dan setia menepati. Tidak pernah terlambat, selalu on time. Untuk itu Yesus, kami mau saat ini juga menyerahkan hati kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Siapkan kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, hati kami supaya menjadi tanah yang subur dan menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Neti pada minggu hari ini. Ya, hari ini Kak Neti akan sharing firman Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa baik buat hidup kita. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Yuk semua bersiap ya, semua siap, duduk diam dengan rapi di tempatnya masing-masing. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan. Hirabashikana narolabashikana yaramo. Hiramasyakana ratasikana yaralamoshika. Hiramasyakara labashikana yaralamoshika. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena semua kami Tuhan, anak-anak Ero Kids mau diajar oleh Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan mengajar hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya sungguh kami hanya fokus kepada firman Tuhan, supaya sungguh melaluinya Tuhan, kami beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, judul firman Tuhan hari ini Kak Neti buat menghargai pemberian atau anugerah Tuhan. Ya, yang terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Nanti adik-adik semua baca ya di rumah ya, baca. Yang belum bisa baca sendiri, baca sama mama papanya, oke? Ya. Nah, dalam perikop ini, dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 ini bercerita tentang dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Adik-adik kenal? Adik-adik tahu Esau dan Yakub? Ada yang sudah tahu? Ya, Esau dan Yakub ini adik-adik adalah anak dari Bapak Ishak. Nah yo, tahu nggak siapa Bapak Ishak? Bapak Ishak itu adalah anak dari Bapak Abraham. Yang waktu itu cerita yang lalu adik-adik yang sudah pernah diceritakan oleh kakak-kakak pembina. Yang dikorbankan ya di Bukit Moria untuk Tuhan. Tapi akhirnya nggak jadi karena ada gantinya ya, domba. Nah
sekarang Bapak Ishak ini sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Nah, pada umur 40 tahun, next, Bapak Ishak ini menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Ribka, yang berasal dari Aram ya. Nah, sudah menikah di umur yang ke-40 Ishaknya ya. Nah, dia sudah menikah, tetapi adik-adik, Ibu Ribka ini mandul. Nah, mandul apa artinya? Gak bisa punya anak. Nah, akhirnya Pak Ishak ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan membukakan kandungan istrinya, Ibu Ribka. Ya, nah Tuhan mendengar doa hambanya yang sungguh-sungguh dinaikkan. Ya, Tuhan mendengar doa Bapak Ishak. Akhirnya Ibu Ribka pun hamil lah. Ya, hamil. Semakin lama sudah semakin besar hamilnya. Nah, tapi Ibu Ribka merasakan ya di dalam hamilnya yang sudah besar itu adik-adik, kandungannya itu dia merasakan bayinya itu saling bertolak-tolakan di dalam. Ya, mungkin tonjok-tonjokan kali ya, atau apa kakinya saling tendang-menendang begitu dengan kuat. Nah, adik-adik biasanya kalau kayak gitu tuh ibunya yang di luar juga merasa sakit loh. Nah, makanya Ibu Ribka pikir, aduh kenapa ya saya ini? Akhirnya Ibu Ribka berdoa, meminta petunjuk Tuhan adik-adik. Dia bilang, Tuhan kenapa ya? Kenapa saya begini? Kok begini rasanya? Bayi yang di dalam perut saya ini saling bertolak-tolakan. Bikin sakit Ibu Ribka juga. Ya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Ibu Ribka. Tuhan bilang, ada 2 bangsa di dalam rahimmu itu. Ya, ada 2 bangsa akan dilahirkan dari rahimmu itu. Dan 2 bangsa itu akan berpencar. Satu bangsa akan lebih besar dari bangsa yang lain. Dan yang lebih tua, kata Tuhan, itu akan menjadi hamba yang muda. Wah, akhirnya Ibu Ribka sudah mendengar seperti itu. Nah, tibalah pada waktunya, melahirkanlah Ibu Ribka. Next. Melahirkanlah Ibu Ribka ya. Lahirlah anak kembar. Yang pertama keluar warna kulitnya itu kemerahan ya. Badannya itu, tubuhnya itu penuh dengan bulu. Nah, makanya dia dinamakan Esau ya. Dialah anak yang tertua. Kemudian menyusul lagi lahir adiknya. Nah, adiknya ini pegang tumit dari kakaknya. Nah, adiknya ini kulitnya lebih mulus, adik-adik lebih bersih ya. Nah, adiknya ini dinamakan Yakub. Mereka bertumbuh, terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar ya. Terus tumbuh. Nah, akhirnya Yakub, Esau maksudkan itu. Esau itu adalah seorang yang jago berburu ya. Makanya hidupnya lebih banyak di padang dihabiskan ya. Dan dia menjadi kesayangan Bapak Ishak. Karena Bapak Ishak juga senang menerima hasil buruan yang dibawa oleh Esau, dimasak oleh Esau. Bapak Ishak suka menikmatinya. Nah, tapi berbeda dengan adiknya adik-adik. Berbeda dengan Yakub. Yakub itu lebih tenang, lebih kalem orangnya ya. Lebih kalem. Dia lebih banyak tinggal di kemah. Karena pada waktu itu adik-adik bukan di rumah ya, mereka tinggal di kemah-kemah seperti itu. Jadi si Yakub ini lebih banyak tinggal di kemah. Dia suka masak. Nah, dia menjadi kesayangan ibunya, Ibu Ribka ya. Ibu Ribka, dia suka bantu Ibu Ribka ya mengerjakan hal-hal yang ada di perkemahan situ. Nah, suatu hari adik-adik, pulanglah Esau dari berburu ya, tanpa bawa apa-apa. Jadi nggak menghasilkan apa-apa hari itu buruannya ya, nggak ada buruan. Nah, dia cuma datang capek, lelah adik-adik. Nah, begitu sampai ke dekat perkemahan, dia kok cium-cium ada bau-bau masakan yang enak ya. Cium-cium bau masakan yang enak. Ternyata pas dilihat, wow, Yakub sedang memasak. Wah, enak banget ya bau masakannya. Nah, akhirnya Esau mendekat,
Terus Esau bilang, wah Yakub lagi masak ya. Apa itu? Boleh nggak aku minta sedikit yang merah-merah itu? Nah, dia lihat merah-merah adik-adik. Nah, ternyata itu adalah Yakub tuh sedang masak sup kacang merah. Boleh nggak aku minta? Aku soalnya lapar nih. Ya, pulang dari berburu nggak dapat apa-apa. Nah, Yakub menoleh ke abangnya. Terus dia bilang, boleh aja sih, tapi kamu berikan dulu hak kesulunganmu kepada aku. Kata Yakub. Nah, lalu Esau karena saking lapar nggak mikir-mikir lagi adik-adik ya. Esau langsung jawab, gampang deh. Aku kasih aja hak kesulungan aku buat kamu. Yang penting kamu kasih aku semangkok itu. Aku udah lapar nih. Nah, ntar lagi juga semua kita, aku juga akan mati. Jadi itu hak kesulungan gak akan aku bawa. Gampang, udah aku kasih aja buat kamu. Kata Esau adik-adik. Ya. Nah, tapi Yakub untuk biar lebih yakin, jangan ntar asal udah saya kasih, ntar dia bohong lagi. Nah, Yakub bilang, bisa gak kamu itu bersumpah untuk memberikan hak kesulunganmu kepada saya. Nanti kalau kamu sudah bersumpah, baru aku kasih. Wah, dengan entengnya Esau adik-adik bersumpah. Kalau kita bersumpah itu sesungguhnya berat ya. Tapi Esau dengan enteng, karena apa? Karena ini tadi dituntut oleh keinginan apa tadi? Perutnya tadi udah lapar. Jadi akhirnya dia bersumpah. Nah, Yakub mendengarkan sumpahnya. Nah, setelah Esau bersumpah, maka akhirnya Yakub pun memberikanlah makanan yang dia masak, tadi sup itu kepada Esau. Esau menikmatinya, memakannya, dia sampai kenyang, kemudian dia pergi. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi, yang Kak Neti mau tekankan di sini adalah pada saat Esau, abangnya Yakub tadi memberikan hak kesulungannya begitu gampang ya kepada Yakub. Pada masa itu adik-adik, hak kesulungan itu adalah hak yang istimewa. Ya, hak yang istimewa. Nah, apa yang disebut sulung? Kalau adik-adik suka lihat di raport ya, di bawah gambar, di bawah pas foto kita ada tulisan sulung, garis miring bungsu, garis miring tunggal, ya kan? Nah, jadi kalau di sini disebut sulung. Nah, sulung artinya adalah yang pertama, yang utama, ya, yang prioritas, yang mendapatkan hak waris. Nah, itu yang sulung. Pada masa itu ya, laki-laki pertama itu disebut anak sulung. Nah, dia akan mendapatkan berkat dari ayahnya. Selain berkat berkat perkataan ya, maksudnya diberkati, anak sulung itu pada masa itu juga akan mendapatkan apa? Kekayaan ayahnya ya, ada yang diberikan pada dia, pokoknya ada jatahnya. Ya, besar pastinya. Nah, seperti sekarang juga kalau di masa kini ada kerajaan-kerajaan adik-adik, kalau adik-adik bisa tahu ya, ada kerajaan Inggris, kerajaan Monaco, kerajaan macam-macam ya, kerajaan di Indonesia juga ada. Nah, tahta atau pewaris berikutnya diberikan kepada siapa? Pasti kepada anak sulung, anak laki-laki sulung ya, itu diberikan. Nah, itu udah menjadi haknya. Nah, makanya hak itu menjadi hak yang luar biasa ya, hak istimewa. Nah, ada waktu-waktu bisa juga hak sulung itu akan hilang adik-adik. Kenapa? Misalnya kalau orangnya itu meninggal, yang sulung tadi meninggal, kemudian pasti beralih ke yang berikutnya yang ditentukan. Atau berkat hak kesulungan ini ditarik dari seseorang karena dia bersalah.
Sehingga harus dihukum. Ada tuh di Alkitab juga. Ya, dihukum, nggak boleh menerima hak kesulungan itu. Jadi haknya dipindahkan. Ya, buat yang ditentukan kemudian. Nah, tapi dalam cerita tadi adik-adik, si abang Esau itu begitu gampang dia menyerahkan hak kesulungannya. Padahal itu hak yang istimewa loh adik-adik. Dia gampang aja. Saking apa tadi? Karena perutnya sudah lapar. Dia nggak mikirin lagi. Hak kesulungan, ntar juga saya mati nggak dibawa. Padahal adik-adik, hal ini adalah hal yang akan disesali oleh Esau di kemudian hari. Nanti ada di cerita yang lain, dia akan menyesali apa yang dia lakukan saat ini waktu dia menyerahkan hak kesulungan dia. Padahal itu yang ngasih Tuhan adik-adik ya. Ya, yang menciptakan kita kan Tuhan. Yang menciptakan Esau dan Yakub di rahim mamanya, di rahim ibu Ribka, Tuhan. Ya, jadi sesungguhnya hak kesulungan itu harusnya dihargai oleh Esau. Tapi dia anggap enteng, anggap sepele, ya. Dia pikir Yakub ntar lupa lah, pokoknya asal yang penting aku bisa dapat aja. 1 mangkok itu sup kacang merah, ini lapar nih perut. Jadi gak peduli, asal diucapkan saja. Tanpa dipikirkan lagi, ya kan? Nah padahal seperti Kaneti bilang tadi, nanti hal ini adalah hal yang akan disesali Esau di kemudian hari. Nah adik-adik kalau sekarang seperti apa kira-kira kelakuannya seperti Esau dan Yakub ini? Kalau kita contohnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Misalnya adik-adik, kita ini kan adalah anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak Tuhan adalah pewaris-pewaris dari kerajaan Allah, amin. Nah, seharusnya kalau kita adalah anak-anak Tuhan, harusnya kita taat kepada Tuhan, ya. Nah, siapa di sini yang misalkan demi untuk kesenangan sendiri, demi untuk kesenangan tubuhnya seperti tadi Esau. Misalnya pada hari Minggu, tiba-tiba ada tante atau saudara yang ngajak ke Ancol jalan-jalan. Ya, padahal harusnya hari Minggu kita beribadah. Tapi demi kesenangan, udah lama pengen ke Ancol jalan-jalan, seneng ya, naik ini, naik itu, naik wahana ini, itu segala macam, enak. Nah, adik-adik mengorbankan yang utama dan terutama tadi beribadah demi untuk kesenangan sendiri. Akhirnya oke, pergi jalan-jalan. Itu. Ada lagi, misalnya nih, adik-adik punya teman yang anak orang berada nih ya, anak orang kaya. Kita teman sama dia, kalau berteman sama dia itu enak deh. Apa-apa dikasih, apa-apa enak pokoknya, kemana-mana diajak. Nah, tapi kata teman kita yang kaya itu, yang punya, orang punya itu. Ayo ya ikut aku, tolong. Nah, terus nanti dia, tolong ya. Karena dia udah sering berbuat baik, misalkan kita dikasih segala macam ini, itu. Tolong kerjain dong PR-ku. Ya adik-adik. Jadi kita demi untuk yang penting aku tiap hari dapat semuanya enak-enak dari temanku ini. Enggak apa-apa dia suruh-suruh apa-apa aja, aku mau. Nah, ya. Itu. Nah, contoh-contoh yang lain masih banyak adik-adik ya. Jadi mengorbankan apa yang diberikan Tuhan ya demi untuk apa? Kesenangan pribadi, demi untuk kesenangan tubuh kita, ya, diri kita, seperti Esau tadi. Enggak mikir panjang, yang penting perutku kenyang.
Ya, yang penting kebutuhanku saat ini terpenuhi. Masa bodoh itu mau berkat besar, itu mau datangi dari Tuhan katanya. Masa bodoh. Yang penting aku sekarang kenyang. Ya adik-adik, kita jangan seperti itu. Amin. Kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan beri sama kita. Ya, apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Ya, karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, yang akan menerima. Kita ini adalah orang-orang yang akan menerima, anak-anak Tuhan yang akan menerima warisan-warisan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Warisan yang luar biasa. Jadi kalau kita sepelein, kalau seperti tadi kayak Esau, berarti kalau dia menyerahkan hak kesulungannya, berarti dia itu sesungguhnya menyepelekan Tuhan. Amin. Menyepelekan Tuhan. Siapa di sini yang mau menyepelekan Tuhan? Kak Neti gak berani loh adik-adik. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Yang sudah menciptakan hidup kita, hidup adik-adik. Ya, yang sudah menolong kita, menebus kita dengan hidupnya. Nah, jadi kalau kita sembarangan seperti tadi gak mikir, berarti kita mengolok-olok Tuhan melalui ya, menyepelekan Tuhan yang sudah berbuat segalanya dalam hidup kita, ya. Amin. Jadi adik-adik mau menghargai pemberian Tuhan? Amin. Mau menghargai anugerah Tuhan? Amin. Yes, ya. Menghargai anugerah Tuhan. Jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan menyerahkan hak kesulunganmu. Karena itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Hak kesulungan itu adalah hak yang istimewa yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Amin. Juga anak-anak Ero Kids. Haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini selesai. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita terlebih dahulu. Ya, yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu, adik-adik dan Kak Neti, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi siapa yang mau menipu diri sendiri? Enggak ada kan? Jadi hendaklah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian lagi yang tadi sudah kita nyanyikan. How I love you Lord. Kita mau katakan sama Tuhan, bagaimana aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Enggak dengan pura-pura ya, tapi sungguh dari hatiku, dari seluruh hidupku, aku memang mau mengasihi Tuhan. Haleluya, Jesus. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I
Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, oh Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever, forever I love you, Lord. Forever, forever I love you, Lord. Haleluya, Rabashekana yaramo. Hiraboshekana yaramo, shekana yaramo. Kiralamo shekana yaralamo, shekana yaralamo she. Jesus, Jesus, kami mau berkata Tuhan saat ini, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami enggak mau Tuhan seperti contoh tadi Tuhan. Kami enggak mau seperti Esau yang demikian gampangnya Tuhan menjual hak kesulungannya demi kepentingan perutnya, demi kepentingan kesenangannya Tuhan. Tapi kami mau tetap Tuhan Yesus memegang Engkau, memegang firman-Mu, memegang perintah-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, tolong setiap kami Tuhan anak-anak Ero Kids supaya kami menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkannya saja Tuhan, tapi kami mau melakukan seperti apa yang tadi Tuhan ajarkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar sungguh firman Tuhan hari ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh Tuhan Yesus, berakar dengan kuat. Bahkan menghasilkan buah-buah yang ranum, buah-buah yang matang Tuhan. Sehingga melalui kami Tuhan, kami juga bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena sungguh hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkatilah setiap kami, anak-anak yang kecil ini Tuhan. Ora bashekana yara moshe kana yara moshe. Hena makora tashikana yara moshe. Kira mashekana yara moshe. Dalam nama Yesus, biarpun kami kecil, tapi Tuhan Yesus ada bersama kami sehingga kami menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sungguh Tuhan berjanji bukan hanya di depan kakak-kakak pembina, tapi sungguh kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah hari-hari ke depan hidup kami Tuhan terus ada dalam lindungan Tuhan, terus ada dalam pengayoman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.